Baik pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasional Daob 9 kembali mengoperasikan perjalanan kereta api jarak jauh Wijaya Kusuma, relasi Ketapang Cilacap. Kereta api Wijaya Kusuma akan beroperasi setiap akhir pekan mulai tanggal 20 sampai 22 Agustus dan 27 hingga 29 Agustus 2021. Pemirsa, setelah sekian lama tidak beroperasi akibat adanya peraturan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, kini PT KAI Daob 9 Jember mulai mengoperasikan kembali kereta jarak jauh yakni Wijaya Kusuma, relasi Ketapang Cilacap. Meski sudah beroperasi kembali, namun pada pengoperasiannya kereta tersebut hanya beroperasi setiap akhir pekan saja, yakni mulai tanggal 20 hingga 22 Agustus dan tanggal 27 hingga 29 Agustus 2021 mendatang. Sementara itu, Vice Presiden PT KAI Daob 9 Jember, Bro Rizal mengatakan, beroperasinya kereta api Wijaya Kusuma ini tak lain sebagai komitmen Kereta Api Indonesia untuk melayani masyarakat yang ingin berpergian keluar kota, khususnya bagi calon penumpang yang ingin berpergian ke Cilacap dan sebaliknya. Pada kesempatan ini, Bro Rizal juga menjelaskan bahwasanya apabila masyarakat ingin menggunakan moda transportasi kereta api, harus memenuhi beberapa syarat perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh, yakni diantaranya harus menunjukkan kartu vaksin COVID-19, minimal dosis pertama, serta menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Selain itu, dalam hal ini pihaknya juga menambahkan bahwa meski sudah beroperasi kembali, calon penumpang usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan. Sedangkan calon penumpang yang terdeteksi memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius atau mengalami flu serta batuk saat boarding juga tidak bisa melanjutkan perjalanan, dan calon penumpang bisa membatalkan tiket dengan pengembalian dana 100% di luar biaya pemesanan. Untuk kereta api Wijaya Kusuma di bulan Agustus ini kami jalankan kembali mulai hari ini tanggal 20 dan direncanakan jalan sementara di akhir pekan Jumat, Sabtu tanggal 20, 21 dan 22. Kemudian pekan depan juga sama di tanggal 27, 28, 29 hari Jumat, Sabtu dan sebelumnya tidak beroperasi dengan satu pertimbangan dukungan kami terhadap program pemerintah dalam rangka mengurangi mobilisasi masyarakat, namanya untuk memutus mata rantai penularan COVID. Itu sekali dukungan kereta api terhadap program atau upaya pemerintah dalam mata rantai penularan COVID. Namun setelah berjalannya waktu dan alhamdulillah kasus COVID yang ada di tanah air, yang ada di Jember sendiri juga perlahan sudah mulai turun, sehingga untuk mengakomodir kebutuhan penumpang akan transportasi yang aman, yang lancar, kami jalankan kembali, tentunya dengan protokol kesehatan yang kami jalankan secara ketat. Untuk pemesanan atau respon dari pengguna jasa terkait dengan dijalankan kembali kereta api Wijaya Kusuma dengan relasi dari Ketapang, Banyuwangi sampai dengan Cilacap cukup bagus. Dengan beroperasinya kereta api Wijaya Kusuma, kini ada tambahan perjalanan kereta api di wilayah Daob 9 Jember di masa PPKM level 3. Sehingga dengan ini Bro Rizal berharap
dan meminta kepada masyarakat yang ingin menggunakan moda transportasi kereta api agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk keamanan bersama demi menekan laju penyebaran COVID-19. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Warga suku Oseng, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi, menggelar ritual bersih desa sumber mata air di desa setempat Senin siang. Ritual yang digelar setiap tanggal 14 Syuro dalam penanggalan Jawa tersebut sebagai bentuk ucapan syukur warga setempat lantaran sumber mata air di desa tersebut tidak pernah surut meskipun di musim kemarau. Pemirsa, sebagai bentuk ucap syukur, puluhan warga suku Oseng di lingkungan Pancoran, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar ritual bersih desa atau selamatan di sumber mata air yang ada di lingkungan setempat pada Senin siang. Dalam selamatan kampung ini, puluhan warga membawa bekal nasi dan pecel pitik yang merupakan makanan utama saat ritual. Untuk menuju lokasi sumber mata air yang jaraknya 2 km dari pemukiman penduduk, warga terpaksa berjalan beriringan melewati pematang sawah yang di sisi kanan kirinya mengalir air jernih yang berasal dari sumber air Pancoran. Ritual bersih desa ini dimulai dengan pembacaan doa oleh tokoh adat dengan membakar serat batok kelapa yang diberi kemenyan serta menyiapkan beberapa sesajen yang ditaruh di sumber mata air, diantaranya jeroan ayam kampung, bunga mawar, nasi putih dan lauk pecel pitik. Saat berjalannya ritual, tokoh adat tiba-tiba kerasukan roh leluhurnya, yakni Mbah Buyut Sentono yang dipercaya sebagai penjaga sumber mata air desa setempat. Setelah dibacakan doa, warga kemudian bersama-sama menyantap nasi beserta lauk pecel pitik di bawah pohon beringin yang dibawa dari rumah masing-masing dengan menggunakan daun pisang. Sayangnya meski memakai masker, namun banyak warga masih terlihat berkerumun, mengabaikan protokol kesehatan. Ini Pak, Acara bersih desa atau selamatan kampung. apa Pak? Ritualnya apa aja di sini tadi Pak? Ya, kita setiap tahun mengadakan selamatan atau bersih desa tepatnya tanggal 14 Suro ya. Kenapa Pak kok melakukan bersih desa ini Pak? Ya namanya ada jadi harus ditindaklanjuti oleh generasi penerusnya. Itu di pusat mata air Pak, sumber Iya mata air. betul, Pak? sumber mata air. Nah, gitu. Tadi menu makanannya apa Pak? Ya biasa panggang pecelan. Oh, pecel pitik Ya itu, Pak, pecel ya? pitik ya kalau dikenal pecel pitik kalau orang sini. Terus makannya pakai daun Pak? Ya? Iya pakai daun dipencuk itu mas bersama-sama keluarga gitu mas. Ya. Oh gitu. Ini tradisi tahunan berarti Pak? Ya? Iya, setiap tanggal 14 Suro mas, bulan Suro. Ya, kita termasuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kebetulan tempatnya sumber mata air itu di sini mas. Jadi seperti itu aja. Untuk pengairi Iya, sawah juga. ya, untuk mengairi sawah kampung sekitar ya mas. Gitu. Ritual bersih desa ini dilaksanakan setiap tanggal 14 Syuro dalam penanggalan Jawa. Ritual yang digelar setiap tahun di sumber mata air Pancoran ini karena dianggap sebagai sumber mata air yang dapat mengalir terus meski di musim kemarau dan memberikan kehidupan terhadap masyarakat dan lahan pertanian yang sebagian besar warganya adalah petani. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, banyak cara yang bisa dilakukan untuk tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Seperti halnya yang tengah dilakukan jumlah seniman jalanan di Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Rela banting setir untuk ngamen di jalanan. Tak disangka ia mendapatkan saweran dari anggota DPR RI fraksi PDIP Dapil 3 Jawa Timur. Pemirsa, beginilah aksi sejumlah seniman jalanan Buto Abdi Budoyo, Kecamatan Gambiran, mengamen di Jalan Raya Benculuk, Desa Sarimulyo, Kecamatan Celuring yang bernasib mujur. Bagaimana tidak, di tengah aksinya bermain jaranan yang diketuai Abdi Family ini, mendapat saweran dari anggota DPR RI, fraksi PDIP Dapil 3 Jawa Timur pada Minggu 22 Agustus 2021. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk tetap bertahan hidup di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19, seperti di Kabupaten Banyuwangi ini misalnya.
semakin banyak orang yang alih profesi menjadi pengamen jalanan. Jalan hidup beralih menjadi pengamen jalanan bukanlah impian yang diharapkan. Namun, kerasnya menjalani hidup, terutama akibat desakan ekonomi selama pandemi. Mengingat tidak adanya respon dari peminat, sebagian dari grup jalanan Abdi Budoyo ini rela turun ke jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rasa terima kasih dan syukur alhamdulillah diucapkan oleh Abdi Family, pemilik kesenian Abdi Budoyo, usai mendapatkan saweran. Dari adanya aksi ngamen tersebut, pihaknya mengatakan terpaksa untuk turun ke jalan. Hal ini bertujuan untuk menyambung kebutuhan hidup. Semua ini dilakukan lantaran selama pandemi COVID-19, dia dan rekan keseniannya tidak pernah menyelenggarakan pentas pertunjukan seni jaranan. Dan hasil ngamennya pun digunakan untuk makan. Ini ngamen Pak, karena kita udah 2 tahun kita tidak pernah tanggapan ya. Dan kita terpaksa kita ngamen di pinggir jalan ya, seikhlasnya ya, dan dan secukupnya dan dapatnya lah. Yang penting bisa buat untuk makan Pak, buat sehari-hari Pak. Sementara itu, Sonite Dana Paramita, anggota DPR RI fraksi PDIP, Dapil 3 Jawa Timur, memberi support sekaligus saran kepada seniman tersebut untuk terus berkarya dan mendapatkan hasil meski di masa pandemi. Dengan cara memanfaatkan akun jejaring sosial pun bisa digelar di ruang tertutup dan di live streaming. Dengan ini semoga semuanya diberikan kemudahan dan pandemi COVID-19 segera berlalu. Live bisa jadi dokumentasi pemerintahan kabupaten untuk mempublikasikan budaya yang ada di Banyuwangi. Ada banyak cara sebetulnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, beragam cara dilakukan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Meskipun dilakukan secara terbatas, TPQ Rumah Quran Balita As-Salam mengadakan momen tersebut semata untuk memberikan pelajaran dan edukasi terhadap anak-anak tentang perjuangan para pahlawan. Merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, beragam cara dilakukan untuk memperingati dan memeriahkan momentum kali ini. Selain menghias kampung, ada pula beragam lomba Agustusan untuk anak-anak bahkan orang tua. Tetapi di tengah pandemi COVID-19 dan masa PPKM seperti sekarang, seperti halnya kegiatan lomba memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, serta menyambut 1 Muharram 1443 Hijriah, yang dilakukan oleh TPQ Rumah Quran Balita As-Salam dengan terbatas. Bertempat di halaman Masjid Baitus Salam, Dusun Kerajaan Desa Buntir, Kecamatan Kabat, Minggu 22 Agustus 2021. Berbagai macam lomba diadakan, seperti halnya lomba makan kerupuk, lomba merias ibu, serta lomba estafet sarung. Kegiatan ini selain untuk mengedukasi anak-anak, pun juga memberikan pelajaran penting tentang perjuangan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan harapan di kondisi saat ini, pandemi segera berlalu dan anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak untuk mengajarkan terhadap anak kepada kegiatan yang positif. Meskipun dalam masa pandemi, momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia saat ini, kemeriahan serta antusias anak sangatlah terlihat dalam menyambutnya. Acara ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dan juga kebetulan dalam rangka 1 Muharram menyambut 1 Muharram ya 1443 Hijriah. Jadi kita Rumah Quran Balita As-Salam mengadakan acara lomba-lomba seperti yang tadi sudah dilihat, ada lomba kerupuk, lomba merias ibu, lomba estafet sarung untuk anak-anak. Ini kebetulan kita punya lembaga namanya Rumah Quran Balita As-Salam. Jadi yang mengikuti hanya dari lembaga ini. Tujuannya ya yang pasti untuk mengedukasi anak-anak, memberikan pelajaran tentang perjuangan para pahlawan dulunya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Harapannya dengan di kondisi
kondisi pandemi saat ini mudah-mudahan segera berlalu, jadi anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak untuk mereka. Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, untuk mengadakan acara-acara seperti ini biar bisa lebih ramai. Kalau sekarang ini kan seperti yang diketahui kita terbatas hanya untuk kalangan di sini saja, kita nggak bisa ngomong kemana-mana, jadi kan nggak ada yang nonton, takut kebanyakan orang gitu. Jadi harapannya ya biar bisa lebih meriah acara ini supaya pandemi ini cepat berlalu, biar acaranya lebih meriah. Sangat antusias Mas, mereka senang sekali karena juga sekolah libur. Dan ngaji ini alhamdulillah diperbolehkan, dari yayasan juga diperbolehkan masuk ngaji. Apalagi dengan acara lomba ini mereka sangat antusias sekali untuk menyambutnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.